yayasan tertinggi. Terus ada yang namanya lembaga, ada yang namanya koperasi. Kalau koperasi ada aturannya sendiri dari undang-undang koperasi, departemennya koperasi juga. Kalau kita yayasan ini adalah satu badan hukum yang merupakan di dalamnya itu adalah kekayaan yang dipisahkan dari para pendirinya. Nah, jadi yayasan ini kan didirikan waktu itu oleh beberapa pengurus masjid lah istilahnya ya, mendirikan, menyisihkan kekayaannya. Menyisihkan kekayaan itu formalitas saja. Tapi kalau misalnya yayasan punya sekolah, berarti sekolah itulah kekayaan yang dipisahkan. Jadi bukan kekayaan pribadi masing-masing orang gitu ya. Nah, yayasan itu bergerak di bidang sosial. Kalau PT bergerak di bidang komersil gitu kan. Kalau koperasi ya bentuknya koperasi dan seterusnya. Nah, sementara di yayasan itu selain bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dia itu ada 3 perangkat di dalam yayasan. 1 adalah pembina, 2 adalah pengawas, 3 adalah pengurus. Nah, hierarkinya pembina ini adalah yang tertinggi. Pembina itu mempunyai otoritas yang tertinggi sebagai penentu semua kebijakan di yayasan. Pembina itu bisa mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Pembina itu bisa merubah anggaran dasar yayasan. Pembina bisa menjual atau memberikan persetujuan untuk menjual aset yayasan kalau ini ya, kalau udah sangat demikian atau melakukan kayak tadi nih dan segala macam itu harus ada yang. Nah, pembina itu biasanya pembina itu minimal 1 orang dan harus ganjil dan harus yang satu visi, satu misi, satu jiwa. Jangan sampai pembinanya ini nggak cocok satu sama lain, berantakan nih gimana? Pembina ini ibarat sebenarnya pilotnya, pendirinya, pemiliknya, katakanlah kalau yayasan masjid ya bukan pemilik lah ya, istilahnya yang orang yang dianggap punya akses, punya dihormati, yang bisa kalau ada konflik bisa meredam. Nah, kemudian pengawas ini tugasnya adalah mengawasi, ya Pak ya, pengawas yang diawasi. Nah, pengawas itu, nah ini hati-hati, pengawas itu diawasi adalah pengurus yayasan, ya. Nah, kalau pengurus melakukan pengelolaan, ya, pengelolaan yayasan itu. Yayasan dalam menjalankan tugas dan kegiatan itu kan butuh dana, butuh ada sumber-sumber keuangan. Itu biasanya yayasan punya unit-unit kegiatan, misalnya masjid, kemudian sekolah, kalau ada panti asuhan, seperti itulah kurang lebih ya. Bahkan bisa juga kayak percetakan gitu, tapi percetakannya intern gitu bukan. Kalau sekarang ini ketat gitu ya, nggak boleh untuk komersil banget lah kita atur misalnya bikin pelatihan kan juga menghasilkan uang juga, tapi itu boleh asalkan jangan ditampilkan komersilnya gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada unit-unit kegiatan itu? Pengurus lah yang mengelola. Jadi hierarkinya masjid, sekolah apa itu di bawah pengurus, ya. Jadi ya di bawah pengurus yayasan gitu kan. Jadi hati-hati jangan sampai overlapping, karena misalnya pembina cawe-cawe banget misalnya kepada masjid, jangan Pak. Jadi serahkan aja kepada pengurus. Pengawas juga mengawasi unit-unit kegiatan sekolah, masjid, enggak, bukan itu tugas. Mengawasi pengurus, mengawasi pengurus. Nah, sementara unit-unit kegiatan seperti masjid, sekolah, BPA dan segala macam itu harus melaporkan kepada pengurus, ya kan? Nanti pengurus membawanya dalam rapat yayasan. Ini loh, di bawah yayasan ini kan ada badan-badan kegiatan, ada unit-unit kegiatan. Nah, itu setiap tahun ada laporannya. Jadi rapi Pak, gitu ya. Nah, untuk 3 organ utama tadi, pembina, pengawas, dan pengurus, itu jangka waktunya 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu harus diperpanjang kalau orangnya sama, atau diberhentikan kalau emang misalnya mengundurkan diri atau meninggal atau dianggap tidak amanah gitu setelah
berdasarkan fungsi kita ini adalah yayasan. Kalau kita mengerti strukturnya, mengerti tugas dan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, insya Allah kita akan lebih semangat ya, tahu gitu, dan kita bisa saling mengisi. Dan saya lihat di sini sih alhamdulillah Masjid Tanjung Duren ini termasuk kalau lumayan lah buyut lah gitu kan, dan orang-orang lamanya juga masih alhamdulillah masih mau ngurusi gitu, karena ini memang sifatnya sosial. Nah, mengenai tadi ya Pak ya, ada PPA dan sebagainya, itu membuat laporan secara terbuka. Mari kita bangun sistem yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya jelas, pertanggungjawabannya jelas dan terbuka, transparan. Dengan adanya laporan, misalnya Pak Badril gitu kan, buat laporan, entah itu pemasukan dari mana aja, dari promo, dari mana, dari donasi, dari hibah, mari itu dibuka secara karena itu memang amanah, gitu kan. Dan satu hal lagi, pembina, pengurus dan pengawas tidak menerima gaji, gitu. Tidak ada, ini kerja sukarelawan gitu ya, pada para sukarelawan. Kalaupun ada gitu, itu namanya honor rapat misalnya gitu. Kalaupun ada misalnya THR itu boleh lah, tapi tidak menerima gaji dari apa yang dihasilkan oleh badan-badan usaha itu nggak boleh kita menggaji diri sendiri. Justru kita harus membuat ini berkembang terus. Nah, yayasan boleh mendirikan PT. Kalau kita melihat ada peluang kita untuk berbisnis, misalnya tanah itu masih bisa tuh sebenarnya, bisa buat apa, bisa ada kantin atau apa, tapi kan nggak boleh ya kita yayasannya, kita buat CV lah, jangan PT gitu. Itu boleh Pak. Nah itu, tapi hanya maksimal 25% dari kekayaan yayasan yang boleh dimasukkan. Nah, yang menjadi pengurus pembina masih nggak boleh jadi direktur di PT itu, nggak boleh gitu. Tapi jadi karyawan boleh, tapi kalau jadi direktur nggak boleh, serahkan orang lain. Sama, semua harus memberikan laporan tanggung jawab. Itu aja sih intinya ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan selalu diberi petunjuk sama Allah, bimbingan, dan mudah-mudahan kita semua menjalani dengan ikhlas. Amin. Karena untuk menggapai ridha Allah semata, mudah-mudahan jadi ada barokahan untuk kita, keluarga kita, warga, dan juga jamaah masjid, umat Islam pada umumnya. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah sejak dari saya masih kecil gitu, saya sudah kenal Bapak-bapak. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan Bapak ini, kebaikan Bapak. Saya berterima kasih sekali Pak, dan kalau ada apa-apa monggo telepon saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah kan? Jadi sedikit memang saya berharap, Ya. saya memang berharap organisasi ini jalan Ya. sesuai bidang masing-masing. Betul. Jadi masjid-masjid, yayasan-yayasan, dulu saya pernah bilang yayasan itu cuma dua, menambah aset, tidak mengurusi yang lain. Jadi semua fungsi itu berjalan dengan fungsi masing-masing. Itu yang saya mau. Seperti itu. Jadi di bawah ini bisa kerja gitu. Kalau saya mau pembinaan ini memang tidak cari-cari, lepas seperti ya. Tapi pas ada butuh pengawas itu harus dihargai gitu. Karena laporan dari masjid, dari TPA, dari yayasan itu belum tentu itu diakui kan, sebelum ada diaudit itu. Jadi fungsi masing-masing tolong jalankan, bendahara gitu kan, masjid ada kan fungsi masing-masing supaya semua itu pintar gitu. Itu yang saya maksudkan. Itu yang maksudnya. Tadi kalau misalnya ada yang bisa lebih lengkap lagi sih boleh saja diulang. Jadi maksudnya urusan lengkap gitu kan. Jadi misalnya nanti ya Pak, kalau saya boleh usul Pak Badril, kalau sertifikat sudah jadi gitu kan ya, bagi rasa syukur kita kumpul gitu kan. Saya memberikan sedikit lagi, sedikit aja lagi. Apa sih namanya pendadaran apa ya? Sedikit masukkan aja.
sedikit gitu kan, dan yang ada yang muda ini juga nggak semuanya tertarik gitu loh, nggak ada yang ngira, nggak ada ketertarikan untuk melanjutkan gitu perjuangan orang-orang